A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia dan ridhonya, dengan segala rizki yang Allah telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat menggunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih pada saat bulan Ramadan ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam, marilah kita selalu sampaikan salawat dan salam kita ini untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang sebaik-baiknya bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya akan berhak mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang kebahagiaan orang yang berpuasa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaim farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Yang artinya dalam hadis tersebut bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, yang mana dua kebahagiaan itu insya Allah akan kita dapatkan, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan pertama yaitu adalah farhatun inda iftarihi. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan saat kita berbuka puasa. Kenapa kita mendapatkan kebahagiaan pada saat berbuka puasa? Hal ini ada suatu hal yang sangat mutlak dan lazim. Pada saat dimana kita memenuhi perintah Allah, dimana kita telah menjauhi segala larangan Allah, yaitu kita tidak makan, kita tidak minum, dan kita meninggalkan semua syahwat di siang hari di bulan suci Ramadan, maka pada saat puasa itu tersebut hilang, kita sudah mendapatkan kebahagiaan dengan berbuka puasa. Alhamdulillah, kebahagiaan pertama itulah kita dapatkan di dunia. Hadirin yang berbahagia, kebahagiaan yang pertama ini jelas didamba-dambakan oleh orang yang berpuasa. Karena bagaimana tidak, seperti halnya orang fakir atau orang miskin yang menahan lapar seharian, yang menahan haus seharian, lalu ketika ia mendapatkan makanan, maka berbahagialah hatinya. Begitu pula dengan kita orang yang berpuasa. Saat kita meninggalkan makanan dan minuman, kita meninggalkan syahwat yang kita inginkan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, saat datangnya azan maghrib, disitulah kita menemukan kebahagiaan, yakni kebahagiaan menyantap makanan berbuka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alhamdulillah, dengan kebahagiaan itulah kita telah mendapatkan hikmah dari kebahagiaan orang yang berpuasa. Hadirin yang berbahagia, kebahagiaan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu adalah kebahagiaan bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pendapat pertama adalah makna dari inda liqa'i rabbih adalah bahwa kita mendapatkan ketenangan dari keriduan kita beribadah selama bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena pada saat kita melaksanakan puasa, pada saat kita melakukan tadarus Al-Quran, pada saat kita melakukan salat tarawih atau qiyamul lail, di situ kita mendapatkan ketenangan dalam beribadah. Artinya kita sedang mendapatkan kebahagiaan yang sangat-sangat bahagia yang Allah anugerahkan kepada kita.
Mungkin banyak orang yang melakukan puasa, bahkan orang yang banyak juga yang bertadarus Al-Quran. Ada juga orang yang melakukan sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang banyak atau yang panjang. Tetapi apabila itu dikerjakan tidak mendapatkan kebahagiaan sama sekali atau ketenangan dalam dirinya, maka itu menjadi hal yang tidak berguna atau bahkan sia-sia. Sebagaimana telah tadi saya sampaikan bahwa Allah telah menurunkan ketenangan dalam hati kita. Untuk apa? Liyazdadu imana ma'a imanihim. Maka ketenangan itulah yang akan menimbulkan iman dan takwa kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, maka marilah kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan ketenangan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus di bulan suci Ramadan. Kebahagiaan yang kedua, menurut para ulama berkata bahwa inda liqa'i rabbih adalah kebahagiaan pada saat nanti kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Farhatun inda iftarihi, kebahagiaan orang pada saat berbuka puasa itu adalah kebahagiaan yang dia dapatkan di saat di dunia. Kebahagiaan kedua adalah inda liqa'i rabbih, adalah kebahagiaan yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Berdasarkan hal ini, seorang ulama berpendapat bahwa inda liqa'i rabbih ini adalah cita-cita dari seorang ahli ibadah yang ingin dia lakukan, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal, pada saat kita menahan makan, kita menahan haus, lalu kita mendapatkan apa yang kita dapatkan pada saat berbuka puasa, maka itu adalah suatu hal kebahagiaan secara syariah, bahwa kita telah melakukan amalan-amalan fikih, yaitu puasa berdasarkan syariah. Tetapi pada hakikatnya puasa itu adalah hakikat yang mana sudah tidak kita dapatkan di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan dalam hadis qudsi, fa inna siyamu li wa ana ajzi'u bihi. Allah berfirman, Allah berkata dalam hadis qudsi bahwa puasa itu adalah untukku dan aku akan langsung membalasnya atau memberikan ganjaran pahala kepadanya. Karena apa hal ini disebut? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan karena hamba tersebut telah menahan hawa nafsunya dan menahan makannya min ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang agak sedikit sulit apabila kita melakukan suatu amalan ibadah tetapi yang kita inginkan adalah akhirat. Terlebih sekarang banyak sekali godaan, gangguan, bahkan hawa nafsu yang mengganggu kita. Lalu bagaimana kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebahagiaan yang kedua? Hadirin yang berbahagia, maka untuk mendapatkan kebahagiaan yang kedua ini yaitu adalah dengan cara kita menenangkan hati. Kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, kita bertafakur, kita berzikir, kita melakukan zikir asma Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita memohon Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam ibadah. Sebagaimana yang pernah dilakukan para sahabat melakukan doa ini, yaitu Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini harus kita lakukan setiap hari, apalagi setelah selesai sholat, yaitu yang mana arti dari doa ini adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita, membantu kita agar kita ringan dan enteng dalam melakukan ibadah. Maka pada saat kita sudah melakukan ibadah dengan rasa enteng, saat kita melakukan ibadah dengan ketenangan hati, insya Allah pada saat Allah ridho, Allah meluangkan waktu untuk kita, bahkan kita tidak memiliki hal sedikit sama sekali kegelisahan dan kegaduhan, maka kita sudah memiliki ketenangan jiwa yang disebut dengan as-sakinah. Maka dengan as-sakinah inilah nanti yang akan tumbuh di dalam hati kita. Masa as-sakinah harus didahului dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali zikir yang akan kita lakukan pada saat kita menuaikan keimanan di dalam hati kita, yang pada intinya adalah dengan menuaikan ketenangan di dalam hati kita, menanamkan keridhaan di dalam hati kita, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan,
yang mana di dalamnya salah satunya Allah telah menyempatkan, Allah telah memberikan waktu kita yang sangat baik. Allah memberikan kita waktu yang sangat banyak untuk kita mengulang lagi, mengoreksi diri kita, menguatkan jati diri kita, mengetahui diri kita siapa ini, agar kita bisa menemukan jati kita di bulan suci Ramadan. Semakin kita mengetahui jati diri kita di bulan suci Ramadan ini, maka kita akan mengetahui kekurangan apa yang dilakukan kita di bulan Ramadan sebelumnya untuk kita perbaiki di bulan Ramadan ini, yaitu dengan melakukan ketenangan jiwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meniatkan dalam diri kita beribadah untuk mengharapkan ridho dan mendapatkan ketenangan dalam beribadah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dua kebahagiaan itulah yang insya Allah kita akan dapatkan. Pertama, kebahagiaan duniawi, kita mendapatkan hidangan berbuka puasa pada saat berbuka puasa. Dan yang kedua adalah kita mendapatkan ketenangan dalam beribadah yang insya Allah pada saat nanti setelah Ramadan kita akan mendapatkan ketenangan dalam beribadah pula. Dan yang ketiga adalah insya Allah dengan puasa ini kita mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mudah-mudahan semua dapat hikmahnya dan kita bisa mengoreksi diri dan kita bisa merubah amal ibadah kita di bulan suci Ramadan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami khususnya dan untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.